Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uhdatan min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang rahmati Allah, alhamdulillah di Sabtu yang sangat cerah hari ini Allah izinkan kembali kita datang di majelis ilmunya dalam rangka sama-sama belajar untuk bekal kita kembali ke Allah kelak, ya kan? Bahkan kemarin seorang ulama mengatakan kehebatan majelis ilmu ini itu jauh, dengan hadirnya kita datang ke majelis ilmu itu jauh lebih dahsyat. Bahkan kalau ada antara keluarga yang mohon maaf misalkan sakit dengan majelis ilmu, maka Rasulullah mengatakan kalau ada yang misalkan ada keluarga bahkan yang wafat, kalau ada yang menyolatkannya dan ada majelis ilmu, lebih wajib datang ke majelis ilmu. Amalan 1000 malam dengan majelis ilmu lebih baik datang ke majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu ini sebenarnya ribuan malaikat juga sedang duduk sama-sama untuk mengaminkan kita semuanya dan sama-sama belajar untuk bekal kita kembali ke surganya Allah kelak. Kenapa? Pentingnya ilmu. Karena beramal tanpa ilmu akan merusak segalanya, bahkan bisa berpotensi untuk kita menjadi penghuni neraka kelak. Nah, jadi bersyukur abang kakak yang rahmati Allah, hari ini kita masih sehat, masih diberikan kekuatan, masih bisa melangkah sampai duduk di sini sama-sama belajar dalam rangka terus mencari bekalnya kita. Karena dalam perjalanan hidup ini di dunia ini hanya sementara, hanya 1,5 jam saja dalam perjalanan hidup kita sebenarnya. Nah, tentunya 1,5 jam ini karena tidak ada sekolah formilnya untuk bagaimana sampai cara yang benar balik ke Allah. Nah, seperti inilah cara kita terus belajar dan mengupgrade diri. Karena saya yakin sekali kalau suruh tanding antara kita dengan jin setan iblis udah pasti kalah. Kenapa kalah? Wong mereka udah hidup ratusan ribu tahun yang lalu, puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi udah tahu benar seni untuk menaklukkan manusia. Nah, seminggu telah berlalu, mungkin abang kakak rahmati Allah. Nah, ini saatnya pasti kalau baju aja 2-3 hari harus kita cuci kalau kotor. Nah, semoga dengan kita datang kembali lagi, kita mengupgrade, mengecas hati kita yang mungkin setelah seminggu ini, ya kan? Disusupi secara tidak sadar, mungkin pasti jin setan iblis punya caranya sendiri untuk mengalahkan kita. Nah, di episode pekan lalu kita belajar tentang 3 prinsip dasar. Bisa baca sama-sama? Yang pertama apa prinsip dasar yang pertama? Belum kompak. Apa yang pertama? Perbaiki doa, ya kan? Nah, diperbaiki doa, bedakan antara membaca doa dan berdoa. Oke, udah coba praktek 1 minggu ini? Alhamdulillah. Lebih syahdu berdoanya? Lebih syahdu. Lebih romantis ngerayu Allahnya? Lebih romantis. Keluar kata-kata indahnya ngerayu Allah? Nah, keluar enggak? Atau ya Allah, minta ya Allah ya, daya ya Allah, kayak gitu ya pokoknya ya. Nah, kayak gitulah pokoknya ya Allah. Ya kan? Nah, kalau belum, ya kan? Coba sering dengar-dengar orang yang doa dengarin. Jadi ketika ada majelis ilmu, ada ustadznya berdoa, bukan hanya sekedar mengaminkan, dengarkan kata per kata yang disampaikan. Nah, biar kita pun bisa mengulang gitu loh, ya kan? Kayak apa retorikanya doa-doa Ustadz Yusuf Mansur, Bang Lukman, atau ustadz-ustadz di televisi atau banyak ulama-ulama besar, dengarin retorikanya. Jadi kita pun bisa mengutarakannya, tidak perlu pakai calo gitu bah. Nah, prinsip yang kedua apa? Baca sama-sama? Harus izin, ya kan? Abang kakak yang rahmati Allah, saya ingin kasih analogi yang sangat sederhana. Sehari kita hidup berapa jam? 24 jam, benar ya? 24 jam kita hidup. Ada yang punya waktu 25 jam di sini? Tidak ada. Nah,
Saya melihat fenomenal yang sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf, abang kakak yang bekerja rata-rata sehari kerja berapa jam? 8 jam. Bahkan teman-teman saya di beberapa perusahaan terkemuka multinasional sampai 10 jam. Bahkan teman-teman kita di Jakarta sampai 12 jam kerjanya. Berangkat jam 5 sore, pulang tidak pulang sampai jam 6 malam, bahkan jam 7 malam. Coba mari kita berhitung. Anggaplah kerjanya rata-rata kayak di Jakarta ya, 10 jam. Tidur 8 jam, udah 18 jam. Sisa 6 jam. 6 jam campur bebual, warung kopi, nongkrong antar anak, mandi, bla sebagainya, anggaplah 3 jam. Sisa 3 jam lagi. Dari 24 jam, coba abang kakak bayangkan. Sisa 3 jam ya, yang waktu luang kita. Yang betul-betul mungkin pertanyaannya, berapa jam yang kita pakai buat Allah ya? Sikit gak kira-kiranya bang? Kak, kalau cuma 3 jam dipakai buat Allah. Padahal ini saya analogikan yang sangat sederhana sekali. Ini contoh ya. Misalkan saya ini pengusaha mutiara. Saya minta Bang Robi, Mas Robi, saya lagi butuh penyelam baru untuk nyelam di kolam lautnya saya di Nusa Tenggara, misalkan di Lombok, untuk ngangkat cangkang mutiara yang saya butuhkan 10 kilo, dan Mas Robi butuh waktu, saya kasih waktu 1,5 jam. Saya bayar 10 juta kalau naik pas terangkatnya 10 kilo. Nyelamlah Bang Robi ini masuk ke dalam lautan dan dia menyelam. Begitu masuk dalam lautan, tugas misi utama Bang Robi tadi ngangkat berapa kilo? 10 kilo. Berapa saya bayar? 10 juta. Masuk dalam kelautan karena dia penyelam newbie, penyelam baru. Dia bukan fokus ngelihat cangkangnya, tapi dia fokus, Masya Allah, cantiknya lautnya, ikannya warna-warni, ya kan? Ada ular laut, ada udang, ada ikan-ikan warna-warni. Dia takjub di dalam itu, terpesona dia, terkesima, ya kan? Nah, foto-foto dulu ya, selfie, jebret, maklum penyelam pertama. Sampailah waktu terus berlalu, karena saya kasih waktu 1,5 jam. Ternyata di last minute, setengah jam juga baru sadar, Masya Allah, aku kan harus ngangkat ini. Baru ngeh aja nih, bahwasanya dia harus ngangkat cangkang itu. Akhirnya, karena waktunya mepet, tidak dapat 10 kilo. Naik ke atas cuma 5 kilo. Lapor ke bos, nah Bang En, saya dapat 5 kilo, gaji saya mana? Bi, kan perjanjian kita 10 kilo. Macam mana ente mau kalian dapat 10 juta, ente cuma dapat 5 kilo. Ngerti analoginya? Dikasih waktu masuk ke laut 1,5 jam, ngambil cangkang 10 kilo. Tapi baliknya cuma bawa 5 kilo. Kira-kira pantas tak Bang Robi dapat bonus 10 juta? Tidak. Pertanyaan yang sama, manusia dikasih waktu hidup sama Allah, di langitnya Allah, perhitungannya 1,5 jam. Kalau rata-rata 63 tahun. Pastilah ada perjanjian berapa kilo amal soleh yang harus kita bawa balik. Tapi kalau cuma 3 jam dipakai untuk ingat Allah sehari, kira-kira udah bisa kebayang enggak kalau semuanya termasuk yang ngomong bakal kurang setorannya ke Allah? Ya kan abang kakak? Nah, makanya tuh butuh izin. Nanti di episode berikutnya, nanti mungkin Bang Kemen akan nambahkan gimana bisa izinnya, gimana setiap hari 24 jam bisa terkoneksi sama Allah. Kenapa enggak? Kenapa harus terkoneksi? Kalau sedetik saja lewat berarti kurang, bisa bahaya. Bisa seperti penyelam tadi analoginya. Bisa kurang kita. Kita nuntut sama Allah, minta surganya Allah, Allah bilang mana? Kan kita udah perjanjian. Mana setorannya? Nah, ngeri ya Bang kakak. Jadi itu yang kadang Bang Lukman sering sampaikan. Solusinya gimana? Mau enggak? Tak kasih solusi biar bisa penuh karungnya nih. Mau tahu caranya Bang kakak? Cuma 2 orang aja lah. Nanti yang mau tinggal japri ke saya aja ya. Tak apa-apa. Bang Lukman, nanti tinggal japri aja yang mau. Saya kasih tahu rahasianya. Karena udah pasti 24 jam rumusnya kita udah pasti kalah. 8 jam kerja, 8 jam tidur. 8 jam ya, itu udah pasti kalah. Wong harus 24 jam harus terkoneksi. Tapi karena yang mau cuma 2 jam, nanti di akhir belakang ya saya kasih tahu. Baik, rahmatullah. Yang ketiga, adab. Nah, itu penting sekali. Adabnya kita adab dalam berdoa bersama Allah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan masih tentang bagaimana
berhubungan sama Allah, tentang lanjutan 3 prinsip dasar. Siapkan catatannya. Nih saya lihat supaya fokus, ya kan. Saya lihat masih kemana-mana nih ya pikirannya ya. Ada yang masih di Teluk Suwa, di Teluk Mak Jantu, ya kan, abang Farid Mengkudu. Saya pernah baca definisi kegilaan itu adalah ketika badannya manusia di sini, ruhnya di luar. Betul Bang Robi ya? Bahas Bang Robi itu. Albert Einstein mengatakan definisi kegilaan ketika badan manusia di badannya di tempat yang di sini, sementara raganya di tempat yang berbeda. Nah, saya doakan semoga tidak ada di ruangan ini. Nah, udah mulai nyaman ya kan? Itu di luar. Kenapa? Karena jangan sampai ilmu rezeki yang jatuh dari langit nih tidak ketangkap. Rezeki itu kan bukan hanya uang, bisa jadi berupa ilmu. Nah, kita doa sama-sama hari ini, semoga Allah tambah rezeki kita dalam bentuk pemahaman terhadap ilmunya Allah. Nah, karena udah amin, boleh saya kasih jawaban tentang tadi Bang ya? Jadi ada nggak tahu jawaban bagaimana bisa terkoneksi sama Allah 24 jam? Bagaimana setoran amalan kita besok biar full? Bang Robi mungkin tahu Bang Robi? Belum tahu ya? Bang Haru Roji tahu mungkin? Belum tahu ya? Mau tahu nggak kira-kira? Nah, oh jangan, bukan saya. Abang kakak yang rahmati Allah, sadar benar kesibukan dalam aktivitas dunia itu udah rumus dasar yang membuat kita pasti kalah telak. Pasti yang membuat kita akhirnya tergelincir, dan pasti kita tidak bisa klaim sama Allah bahwa kita udah jadi hambanya yang baik. Rumusnya supaya 24 jam kita menang, supaya besok pas balik sama Allah kita bisa nunjukkan bahwasanya kita benar-benar terus terkoneksi sama Allah, seperti penyelam tadi, memanfaatkan waktu yang singkat 1,5 jam tadi. Lakukanlah dari celek mata sampai kita tidur kembali selalu bersama Allah. Bagaimana caranya adabnya? Ucapkanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita sadar benar bahwa kita selalu butuh Allah. Jadi terkoneksi sama Allah, adabnya, izinnya itu sama Allah bukan hanya pas di sejadah. Adab ngomongnya sama Allah bukan hanya pas baca Al-Quran. Tapi setiap abang kakak melangkah termasuk, ya Allah, aku hari ini mau pergi SMK nih, lancarkannya ya Allah. Tandanya kita udah minta bantuan Allah, bang kakak. Saya kadang termasuk, saya juga belajar Bang Lukman, sambil nyetir mobil, kalau mau negosiasi tanah atau mau jual tanah, pasti ngomong. Kalau orang bilang ya orang bodoh. Kadang istri saya suka bilang, ngapa komat kamit sendiri? Padahal mau sedih ngobrol mintis sama Allah. Ya Allah, nih mau lagi ngobrol negosiasi sama tuan tanah. Kan tanah ini punya engkau ya Allah. Bumi ini kan punya engkau. Aku sebenarnya sedang minta sama engkau kok ya Allah. Nah, memang kata tanah ini mahal, tapi kalau engkau bilang gampang dan kau bolak-balikkan hati orang yang jual, sebentar urusannya. Kalaupun mahal pasti kau cukupkan caraku. Kalau memang ini barang tanah ini cocok atau baik buat aku usahakan. Kalau enggak pasti kau punya ganti ya Allah. Nah, hal-hal sepele itu abang kakak yang rahmati Allah yang kadang mungkin kita lupa. Nah, jadi itu caranya supaya kita tetap setiap apa yang kita lakukan tetap dianggap amal ibadah dengan Allah. Mak-maknya yang masak, ya Allah, capek sebenarnya aku nih habis balik ke pasar, tapi ada suami dan anak, tidak apa-apa ya Allah. Nah, sambil masak, moga-moga dari masakan aku buat dia nih ya Allah, karena engkau yang bisa buat masakan ini enak. Jadi saya pernah ngomong dengan salah satu chef, gimana nih, ngapa ini enak masakannya? Apa bumbunya dan sebagainya? Enggak. Karena saya bilang, saya selalu buat masak, selalu mengucapkan bismillah, dan saya selalu minta sama Allah agar yang makan masakan saya merasa nyaman. Itu rumus sederhananya ternyata. Nggak ada, aja nggak ngomongin teknis. Karena Allah udah ridhoi, maka dia dikasih pemahaman yang hebat, racikan tentang bumbunya. Nah, aku capek nih ya Allah, tapi aku benar-benar kasih aku kekuatan keikhlasan. Semoga dari masakanku ini membuat anak dan suamiku senang, dan membuat dia mau belajar semangat, beribadah, sehat, dan semoga ini jadi engkau catat sebagai ladang amalku ya Allah. Nah, sederhana kan? Buat abang-abang yang kerjanya di bengkel mungkin, yang mungkin kalau dipikir gajinya tidak sampai besar, tapi kalau kerjanya sambil betulkan rantai mobilnya, ya Allah,
Aku mungkin gajiku tidak seberapa ya Allah, aku mungkin tidak seperti Ustadz, tapi izinkan aku ya Allah sambil betulkan rantai mobil nih. Nah semoga yang pakai mobil nih lancar perjalanannya, semua hajatnya terpenuhi. Jadi catatan ibadah juga. Nah ini yang harus semoga kita tetap bisa terkoneksi sama Allah dan bisa mempraktikkan 3 prinsip dasar bukan hanya pas di sejadah. Baik abang kakak, siap belajar? Siap. Nah sebelumnya yuk sama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bang Lukman, waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah segala pujiannya bagi Allah yang menakdirkan kita bisa berkumpul di tempat ini hari ini. Karena yang bisa membuat kita berkumpul adalah Allah, yang bisa membuat kita datang ke tempat ini juga Allah. Ini banyak tamu hari ini alhamdulillah, ada yang dari Surabaya, ada dari Bogor, ada dari Malaysia. Iya, Bang Busiri ini dari Kuala Lumpur, Malaysia. Adiknya Ustadz Alfan, yang mungkin pernah ketemu kemarin Ustadz Alfan. Nah, Busiri ini juga sekarang sambil di Malaysia sambil buka usaha. Ya kita doakan mudah-mudahan usahanya di Malaysia lancar gitu ya. Karena nama brandnya, iya. Nama brandnya La Riba. No, say no to riba. Saya tadi sempat ngobrol sama dia, saya bilang hati-hati cari mentor, hati-hati cari motivator. Ngomongnya hebat, buka cabang di mana-mana, ternyata isinya utang semua gitu. Hati-hati dengan ilusi riba, wang sinawang. Kita nengok dia kayaknya mewah, kita nengok dia kayaknya hebat, ternyata dia sendiri sedang sangsut. Jadi banyak tipuan di dunia ini, jangan tertipu dengan casing luar. Abang kakak yang taati Allah, saya sekedar mengingatkan di belakang ini ada tulisan apa? Semua bisa sedekah. Sedekah akbar. Terima kasih. Saya tidak meragukan abang kakak dalam sedekahnya. Insya Allah saya yakin semuanya sudah bersedekah dengan apa yang dia mampu. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap apa yang dilakukan kebaikan itu bernilai sedekah. Ada yang sedekah dengan bungkus-bungkus, ada yang sedekahnya dengan jualkan sedekah akbar, ada yang bantu tenaga, ada yang masang baleho, masang spanduk dan lain-lain. Memang judulnya semua bisa sedekah, karena sedekah itu bentuknya bebas. Tapi ada satu dimensi yang mungkin abang kakak lupa, atau mungkin saya juga kurang mengingatkan. Kita ada satu acara dalam sedekah akbar itu namanya wisuda akbar. Betul enggak? Surat apa yang harus dihafal? Al-Muluk. Udah pada hafal belum? Wah, jangan sibuk-sibuk ngomset lupa hafalannya. Ada judul acaranya, ada wisuda akbar. Oke, sekarang abang kakak buka surah Al-Muluk, surat ke-67. Buka semuanya. Yuk kita ngapalkan sama-sama. Kita datangkan tamu spesial, ya kan? Sudah, surat ke-67 juz ke-29. Sudah, abang kakak? Ada 3 ustadz di sini. Ada Syekh Abdurrahman Sudes tapi di handphone. Ada Ustadz Busiri dari Malaysia, Imam Masjid IAUM. Nah, ada Ustadz Habibi juga datang dari Bogor, ya kan, baru nikah alhamdulillah. Dua-duanya alumni Gontor. Gimana kalau 2 orang ini duet, dua-duanya maju sini? Ya, setuju nggak? Siapa yang setuju katakan saya. Nah, Ustadz Habibi ini hafal Quran 30 juz, alhamdulillah. Ya, Ustadz Habibi sama Ustadz Busiri maju ke depan sama-sama, mimpin baca bersama dengan kakak-kakak semuanya. Boleh pegang Quran, boleh menghafal dengan yang dihafal, silakan. Menghafalkan surat, kita baca surat Al-Muluk, surat ke-67. Baik, silakan Ustadz Busiri dan Ustadz Habibi. Sebelum mulai pengajian ini biar sama-sama berdua, duet maut. Jadi abang kakak maju Bi.
Tuh doa sama-sama yang ada tertulis di depan tuh. Kita bacalah semuanya. Sama-sama. Rabbi habli Rabbi habli hukman wal hiqni bis salihin. hukma wal hikni bis salihin Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. waj'alli lisana sidqin fil akhirin Waj'alni min warathati jannatin na'im. waj'alni min warasati jannatin na'im. Qala Isa bin Maryam Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Kalau boleh sharing di Al-Maidah 114 itu doa yang saya telah praktek, karena Quran itu Allah yang kehendak. Ar-Rahman allamal Quran, yang ngajarkan Quran bukan ustadz, bukan kiai, tapi Ar-Rahman. Siapa? Allah Azza wa Jal. Jiwa yang suka ngasih ya, suka memberi. Maka kita sekarang mau ngasih pendengaran kita Al-Mulk surat ke-6 7. Total ayat 30. Makiyah ke Madaniyah? Makiyah. Oke, kalau Makiyah itu turunnya sebelum hijrah. Kalau setelah hijrah Madaniyah. Tabarakalladzi, semuanya. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu-ibu 1 2 3. Kira-kira berapa waktu ya? Gantian, Ustaz Habibie ayat 1, Bu Siri ayat 2, ayat 1, ayat 2 terus gitu. Kita baca saja murotal, bukan menghafal, tapi baca murotal ya. Habibie ayat 1, Bu Siri ayat 2 terus sampai ayat 30. Jadi gantian-gantian. Kita ngikut. Ya, ayat 1, 1 2 3. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, alladzi khalaqa. Dengarkan dulu baru ikut ya. Jadi Ustaz Habibie baca, kawan Bapak Ibu ikut semuanya. Ayat 1. Nanti Ustaz Habibie Ustaz Busiri baca ayat 2. Ibu-ibu dengarkan baru ikut. Bang Habibie lompat lagi, Ustaz Habibie baca ayat 3. Dengarkan, ikut. Oke? Siap? Oke, ulang dari pertama Bang Habibie, dari ayat 1. Ya, 1. Dengarkan lagi. Dengarkan. Ada kekuatan telinga yang tak pernah berdusta. Kalau menghafal pakai mata kita kadang-kadang merampun. Oke. Maka pakai telinga, fokus pakai telinga, baru habis itu. Ya, dengarkan, makanya dengarkan. Oke. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. 1 2 3. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Semuanya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut
ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Habibi, Ustadz Busyiri. Bu, apa perasaannya? Oh, enak sekali ya. Apa? Langsung mau nikah? Terang? Kurang. Nanti kalau kumpul dengan segini aja rasanya udah seperti itu, nanti insya Allah dengan izin Allah tanggal 24 Desember, tanggal berapa? 24 Desember kita akan wisuda bersama 1000 anak yatim dan penghafal Al-Quran, bersama orang tua asuh yang sudah hadir. Dan nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, yang akan memimpin doa atau memimpin bacaan Al-Qurannya adalah Ustadz Yitno. Ustadz Yitno ini adalah Ustadz yang datang dari Jogja. Beliau ini adalah seorang tunanetra. Seorang apa? Tunanetra. Secara fisik beliau tidak bisa melihat, tapi secara hati di mata Allah sempurna Ustadz ini. Kenapa? Karena dia tunanetra tapi hafal Al-Quran 30 juz, dan beliau menghafalkannya tidak sampai 1 tahun dengan metode braille, jadi meraba. Abang kakak yang dirahmati Allah, beliau selama 1 tahun itu sudah punya modal 5 juz sebelumnya, jadi menghafalkan Qurannya pakai Quran braille, diraba gitu. Siapa tolong 1 orang ke Baitul Mal ambil Quran braille 1 buah? Siapa yang bisa ambil? Bang Sulaiman yang tahu. Jadi beliau menghafalkan Quran sambil ngeraba, dari modal 5 juz itu ngeraba gitu, sampai akhirnya Allah takdirkan hafal 30 juz dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan nanti Ustadz Yitno akan datang dengan istrinya yang juga hafal Quran. Anaknya Allah takdirkan sempurna, melahir dengan normal, tidak cacat sedikit pun. Nah, nanti insya Allah yang akan memimpin hafalan Qurannya adalah Ustadz Yitno. Mau? Siapa yang mau datang? Insya Allah. Baca Qurannya bagus, suaranya merdu, insya Allah tidak kalah tuh sama Ustadz Busiri, sama Ustadz Habibi tadi sudah ini. Nah, beliau juga nanti akan memimpin. Bang Moyo sudah ketemu, dan insya Allah nangis karena ingat cashback ya. Abang kakak yang belum pernah tahu Quran Braille itu seperti apa, ya kan? Quran Braille seperti apa? Sebentar nanti kita tunggu. Quran Braille itu akan datang. 1 juz itu sebesar ini abang kakak. Sebesar ini bukunya 1 juz, dan itu tebal segini. Itu 1 juz. Kalau 30 juz perlu 1 kardus besar. Nah, itu dia. Kita tunggu ya. Jadi hari ini biar abang kakak rasakan dulu auranya sedekah akbar. Siapa yang hari ini, yang nanti insya Allah akan datang, berapa orang? Saya mau tahu berapa orang yang akan datang sedekah akbar? Berapa? Alhamdulillah ya. Biar di sini. Oke. Abang kakak, perbedaannya Quran Braille dengan buku-buku milik kita. Kalau buku milik kita tuh ada gambarnya. Ada apa? Ada gambar, ada tulisan. Nah, itu kan, ada tabel-tabel. Dan ketika dipegang biasa saja. Kelebihan dari Quran Braille yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih Allah tentunya. Ini apa tulisannya bang kakak? Al-Quran Al-Karim dalam huruf Braille, berpedoman pada mushaf standar dengan terjemah. Jadi ini Al-Quran plus terjemahannya. Bang Indra boleh di zoom. Nah, ini juz 28, tebalnya segini, dan abang kakak semuanya lihat isinya. Ini isinya. Mana isinya bang? Isinya harus diraba. Nih. Bagaimana bacanya? Tuh. Nanti ada 2. Bang En pinjam 1. Ini untuk ibu-ibu yang di belakang. Silakan dikelilingkan. Ustadz Yitno menghafal Quran dengan yang ini.
Nah, ini buat abang-abangnya, silakan dikelilingkan. Bismillah. Mana yang atas, mana yang bawah, mana yang juz 30, mana yang ini. Abang kakak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan lewat melihat Quran Braille itu membuat kita jadi termotivasi untuk dekat sama Al-Quran. Saya belum sempurna, belum sehebat ustadz-ustadz yang dua tadi. Saya masih belajar, dan paling tidak lagi ngomong sama Allah supaya kontrak hidup di dunia diperpanjang. Jangan cabut nyawa hamba ya Allah sebelum bisa dekat sama Quran. Sudah, Bas? Kakak-kakak yang sudah pegang, cepat-cepat pindahkan ke sebelah karena kita akan masuk ke materi. Tapi dirasakan pelan-pelan, ya kan? Kemudian satu hal yang saya pengen ajak abang kakak semuanya, mari kita introspeksi diri, koreksi. Telaja, what is telaja? Telaja apa? Sibuk menilai orang, lupa koreksi diri. Apa telaja? Sibuk menilai orang, lupa koreksi diri. Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Abang kakak yang sudah pegang, yang sudah pegang Quran tadi, langsung tanya sama diri sendiri, jangankan untuk menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan, coba cek gitu, mana yang idgham, mana yang ikhfa, mana yang izhar, kita udah tahu belum? Masa nunggu buta dulu baru mau ngapalkan Quran? Masa nunggu stroke dulu baru mau dengarkan Quran? Yang muda-muda yang di handphonenya kan keren-keren nih anak muda Pontianak nih, boleh isi hiburan lagu misalnya, tapi jangan sampai di Quranmu nggak ada ayat Quran sama sekali. Abang kakak yang dirahmati Allah, sudah? Bayangkan betapa susahnya Ustadz Ibnu menghafalkan Quran dengan Braille itu. Amat sangat berbeda sekali dengan kita yang tinggal tengok, tidak perlu meraba-raba, dan beliau menghafal 1 tahun. Itu tamparan keras gitu. Saya sebenarnya tidak berani tampil nanti di sedekah akbar, tapi karena sudah dijadwalkan, jadi mau tidak mau tampil. Waktu dekat dengan Ustadz Ibnu aja rasanya malu gitu, kecil rasanya, ciut gitu. Ya Allah, tidak ada apa-apanya aku nih, malunya gitu. Beliau tuh orangnya sederhana, low profile, dan semangat sekali pengen datang ke Pontianak. Ustadz doakan ya saya bisa ketemu dengan saudara-saudara di Pontianak, saya pengen belajar sesuatu dari Pontianak. Saya bilang, apa Ustadz? Pengen belajar. Sudah abang kakak tahu tuh Quran Braille? Paling tidak abang kakak pulang dari sini punya niat, ya Allah aku harus betulkan baca Quranku minimal Al-Fatihah. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana ikhfa, mana izhar, mana yang matobi'i, harus tanamkan abang kakak. Jangan puas dengan apa yang sudah pernah dihafal. Bisa jadi hafalan kita salah. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, kan ada na panjang. Kalau yang tidak ngerti dibaca panjang, atau ke bawah lagu, ihdinas siratal mustaqim, padahal itu matobi'i. Betul ya Ustadz Busiri ya? Ihdinas siratal mustaqim, kayaknya betul gitu lagunya, padahal salah. Jadi abang kakak, nanti kita akan launching program di RQ, itu sudah berjalan sebenarnya, cuma mungkin yang tidak tahu saya karena kurang diskon kali ya, jadi kurang peminatnya. Kalau Mega Mall tuh banyak diskon, jadi banyak yang datang gitu. Padahal baca Quran ini nanti ditanya Allah di kuburan. Ditanya enggak? Ditanya. Kita ada namanya program TH, apa? Tahsinul Hifzi. Apa?
Apa tuh tahsinul hifzi? Memperbaiki hafalan yang sudah dimiliki. Contoh, Bang Andri dengan Kak Eka ya. Bang Andi itu sudah hafal Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas itu sudah hafal, tapi sudah benar belum panjang pendeknya? Contoh surah Al-Falaq, min syarrin naffasati fil 'uqad. Secara panjang pendek betul, tapi ada huruf yang salah. Apa huruf yang salah? Iya, fa. Min syarrin naffasati fil 'uqad. Fa, bukan sa. Waktu kita kecil, kita ngapalkannya sambil ngantuk-ngantuk kan? Karena gurunya bawa rotan, bimbang namain kelayang. Sampai tua hafalannya masih yang itu. Paham nggak maksud saya? Maka kita bikin program namanya TH Tahsinul Hifzi, yang perempuan bersama Ustazah Fairoh, istrinya Ustadz Muhajirin, yang laki-laki dengan Ustadz Muhajirin atau Ustadz Al. Ada di sana, atau Ustadz Marli Chandra nanti akan mentahsin. Yang mau silakan datang. Berapa bayarnya bang? 1 miliar. Berapa? 1 miliar. Karena kalau murah-murah tidak ada yang mau datang. Pengusaha sukses dari Jakarta menaikkan omset Anda dalam waktu 30 hari. Berdebu datang ke hotel. Giliran Quran, pusing pala derby bang. Pusing pala Batman. Tapi itu bukan di sini, di Parit Gendang Gendis. Di mana? Siapa yang tahu Parit Gendang Gendis katakan saya. Sudah siap belajar belum nih? Sudah siap? Abang kakak yang dirahmati Allah, mana tadi buku kecil? 3 prinsip dasar itu, mari kita mulai dengan bersama baca basmalah. Tiga prinsip dasar ada 3. Ada berapa? Yang pertama, perbaiki doa. Lalu, apa yang harus diperbaiki doa? Ternyata doa kita tuh masih banyak salahnya. Salah satunya, bentuk kesalahan dari doa kita adalah masih banyak sombongnya. Dari surat ke-6 ayat 43 Allah mengatakan, orang berdoa itu harus dengan kerendahan hati, berdoa dengan ketulusan, harap-harap cemas. Karena kita banyak sombongnya. Contoh kita sombong bagaimana kemarin saya bilang? Banyak orang yang tidak izin kepada yang punya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang punya langit dan bumi. Maka mintalah kepada yang punya. Bang En, izin bang, ini ada minuman, boleh saya minta airnya bang, saya haus. Maka Bang En bukan hanya memberi saya 1 gelas air, tapi Bang En akan kasih saya gorengannya sekalian. Kenapa? Karena saya minta izin ketika meminta. Permisi bu, boleh saya bu minta manggonya, istri saya sedang hamil, lagi pengen makan manggo, saya sudah cari di tempat-tempat toko buah, nggak ada yang jual. Oh silakan dek, masuk sebentar ya, kata si ibu. Dibawakan kantong plastik. Dapat 1 atau dapat lebih? Kenapa? Iya, bayangkan kalau abang kakak ngelempar pakai sendal, langsung lempar. Apa yang terjadi? Kakak atau abang dilempar balik. Jelas? Kemudian berikutnya adalah, tentu izin itu melambangkan kesantunan, melambangkan akhlak dan lain-lain. Yang nomor 2, poin nomor 2 adalah Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang 3 prinsip dasar, tapi masih dalam bab perbaiki doa. Kenapa pembahasan doa panjang? Karena doa itu adalah kekuatan umat muslim. Doa apa? Apa itu doa? Kekuatan umat muslim. Dan orang-orang beriman itu, abang kakak yang dirahmati Allah, kekuatannya memang di dimensi doa.
Kenapa orang-orang di Arab di Palestina, adik-adik kita yang ada di Palestina itu bisa melempar tank yang terbuat dari baja dan bisa meledak tanknya? Kenapa dia pegang ketapel dari bawah? Yang ditepel adalah burung besi. Apa burung besi? Pesawat, helikopter. Bisa goyang helikopternya, jatuh dan meledak. Kenapa? Karena mereka tahu. Iya, yang melempar bukan mereka. Yang melempar adalah Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Bukan kamu yang membunuh, kata Allah, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Abang kakak yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk ke episode C, masih di judul subbab besar. Judulnya adalah tetap di bab perbaiki. Sekarang abang kakak masih ingat poin terakhir? Allah itu berarti kalau abang kakak sudah merasa Allah itu dekat, maka berdialoglah kepada Allah. Kemarin saya bilang banyak orang ngapain? Baca doa. Contoh, Rabbi firli warhamni. Terus hafal enggak? Itu doa kapan? Iya, wajib murni apa artinya? Ada yang langsung buka handphone, googling apa ya? Tutuplah aib dan kekuranganku. Makanya abang kakak kita di sini setiap hari Sabtu malam Ahad kalau tidak salah, ada habis maghrib berjamaah di Munzalan sampai Isya, itu ada belajar tentang memahami bacaan sholat bersama Ustadz Abu Yahya, Buya Nanang, oh Abu Yahya sih, Nanang Zakaria ya, di Masjid Kapal Serdam, memahami bacaan sholat, terbuka untuk umum. Berapa bayarnya bang? 1 miliar. Jadi kalau gratis tuh tidak ada yang mau datang, kalau bayar banyak yang mau datang. Sudah belajar nanti Sami Allahu liman hamidah, itu apa artinya, bagaimana tadaburnya, sujud tuh bagaimana, dan seterusnya. Siap abang kakak? Mau lanjut nggak? Mau lanjut? Pertama harus pakai izin, harus ada adabnya, karena selama ini kita tidak punya adab, kita tidak punya sopan santun sama Allah, minta aja, main ambil bu, ambil mangga, kalau saya kalau ibu tidak mau kasih, masin ibu nih. Kira-kira yang punya mangga bilang apa? Sudah abang kakak, sudah harap-harap cemas, sudah yakin Allah itu dekat, maka step berikutnya yang harus dipahami dalam memperbaiki doa adalah surat ke-40. Ada yang menyebut surat Ghafir, ada yang menyebut surat Mukmin, ayat 460. Saya minta bude, ini langganan. Bude tolong bacakan ayat Qur'annya bude plus artinya. Surat ke-40 ayat 60 bude. Ya, saya izinkan. Allah. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, bukan baca doa ya, niscaya
aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan rendah dan Na'udzubillahi minas. Na'udzubillahi min dzalik. Abang kakak, ingat tadi flow-nya. Dalam berdoa harus izin dan kita harus perhatikan adabnya. Sadari bahwasanya kita adalah hamba Allah lah Rabbnya. Jadi ketika minta jodoh buat kakak-kakak yang perempuan, ketika minta jodoh sadari benar bahwasanya ya Allah, hamba ini adalah budakmu. Ana abduka. Engkaulah Tuhanku, maka aku sadar ya Allah yang berhak memberi hanya Engkau. Kenapa? Kalau bab sombong masih dibawa, maka itu menjadi syarat mutlak doa tidak dikabulkan. Maka Allah bilang, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku. Apa bang kakak? Berdoalah. Seolah-olah Allah bilang, pasti ku kabulkan. Dikabulkan. Syarat dan ketentuan berlaku enggak? Syarat dan ketentuan berlaku enggak? Apa syarat yang membuat doa dikabulkan Allah? Apa? Iya. Tidak boleh terbersit kesombongan sedikit pun di dalam doa tersebut. Oh abang nih udah banyak dah sedekah, kau jangan ikut gaya abang kau nih. Aku di sekali angkat doa langsung tembus langit tuh. Kau tak tahu kok omset abang nih paling besar di sini nih. Tak tahu kok abang nih udah dekat sama Nabi. Abang nih wali apa? Wali Songo, wali kelas rupanya, wali murid. Tidak boleh ada kesombongan. Sudah, abang kakak? Clear? Jelas? Balik lagi. Jadi tadi ketika berdoa harus tadarruan wa khufyah. Kalau dalam bahasa ulama itu tadarruan wa khufyah. Tadarru' itu artinya gini. Betul-betul harap-harap cemas nih. Takut tidak dikabulkan tapi pengen gitu. Ya Allah, nih tahu aku ya Allah, hamba ini belum pantas sebenarnya minta, tapi hamba ingat cerita seorang penjual asongan. Pernah dengar ceritanya? Dia ini tidak pernah sholat seumur hidupnya. Satu hari dapat tagihan, anaknya belum bayar uang sekolah 2 bulan. Berapa tagihannya? 35.000 dikali 2 berarti berapa? 70. Istrinya bilang, "Pak, sholat, minta sama Allah supaya dikasih rezeki." Pertama dia tidak mau, tapi akhirnya iya juga ya, apa salahnya sih coba. Karena kejadiannya di Jakarta, dia bilang, "Yaudah coba deh sholat." Subuh dia sholat, dia minta, "Ya Allah," tidak pakai basa-basi doanya, "anak saya belum bayar uang sekolah 70.000 ya Allah, tolong dikasih." Dah. Begitu pagi dia jualan, kenceng, bawa permen, bawa kacang, ya kayak di Jakarta tuh, bisa bayangkan? Yang pakai tangkai, ada permen-permennya itu kan? Apa? Cangcimen, kacang, kuaci permen. Oke. Cangcimen. Oh, dapat istilah baru saya. Cangcimen, kacang kuaci permen. Nah, ya kan? Nah, yang belum ada kerjaan jualan itu aja lah. Cangcimen. PT Cangcimen Indonesia gitu ya, keren kayaknya. TBK ya, tabak rupanya. Cangcimen dari pagi sampai menjelang zuhur, alhamdulillah apa? Tidak ada yang beli satu orang pun. Dia mulai batin dalam hati itu kan, dulu waktu nggak sholat ada yang beli, sekarang sholat kok ada yang beli ya. Hampir dia memutuskan untuk tidak sholat zuhur, tapi dia mulai sadar, itulah hidayah ya. Dia mengatakan, iya ya, saya berdoanya baru 1 kali, udah minta dikabulkan. Masa iya sih minta yang kedua nih nggak didengar juga? Coba lagi sholat lagi dia zuhur. Allahu Akbar.
Begitu sholat zuhur dia doanya masih. Ya Allah, agak baik sedikit. Hamba minta ampun ya Allah, selama ini tidak pernah sholat. Giliran punya hajat, punya keinginan baru datang kepada Engkau. Hamba minta ampun ya Allah, hamba minta ampun. Gitu terus ngomongnya. Tapi hebatnya dia endingnya. Tapi yang 70.000 jangan lupa ya Allah. Apa doanya? Tapi yang 70.000 jangan lupa ya Allah. Jadi kalau Bang Yopi berdoa minta jodoh, tapi bilang sama Allah, tapi utangnya jangan lupa ya Allah, lunaskan sekalian gitu. Udah? Apa yang terjadi? Habis zuhur dia semangat lagi, dia mulai jualan. Cangcimen turun naik bus. Alhamdulillah, selesai sholat zuhur hujan turun lebat sekali. Tak ada penumpang, tak ada yang naik bus dan tidak ada yang beli lagi. Dia mulai makin kesal. Akhirnya dia bilang, udahlah, kata dia, duduk di masjid ya lah sambil menunggukan asar. Duduk di masjid sambil menunggukan asar. Dipeluk tuh permen dari pagi, tidak ada laku-laku. 70.000. Tiba-tiba menjelang sholat asar, ada satu anak muda datang untuk sholat zuhur kepada beliau. Datang melewati depan beliau gitu. Begitu duduk, nengok bapaknya kan nampak tuh tampang-tampang putus asa, tampang-tampang tak berduit, nampak tak? Mati gaya. Tampang-tampang mati gaya tuh yang biasanya kalau dah habis mentok biasanya kan nangis tuh bagus tuh. Sebentar. Sebelum saya lanjutkan cerita. Ya. Ikut saya. Ya. Sepertinya saya kenal orangnya. Tahu orangnya? Tahu. Yang kalau pas lagi utangnya banyak gitu tuh, pas sudah dekat-dekat tanggal tagihan tuh, nangisnya tuh mantap gitu. Kenal lah orangnya? Teratur ya mantunya. Nah, teratur gitu, bagus kan? Pernah ketemu orangnya? Kenal nggak? Oh, enggak kenal? Oh iya, bagus. Berarti udah lunas utangnya. Gitu. Begitu dapat nomor telepon langsung tegang. Siapa nih? Nggak mau diangkat, pura-pura di kamar mandi lah. Salah ngangkat. Sorry bro, aku lagi tidur katanya. Kok ente tidak bisa ngangkat telepon? Astagfirullah, lupa. Mau dilanjutkan ceritanya? Mau? Anak muda ini langsung duduk di samping bapak itu, melihat dia kayaknya sedang putus asa dan dia bertanya, "Pak, ngapain?" Diam si bapak. "Pak, ngapain Pak? Kok kayaknya sedih banget?" Dia aja tidak ngerespon. Anak muda ini mau cari perhatian sebenarnya, ngelihat dagangan si bapak itu, cangcimennya. Begitu dia ngelihat di situ ada permennya, ada permen. Wah Pak, katanya, saya udah lama banget nih tidak makan permen ini. Kebetulan tenggorokan saya lagi nggak enak. Berapaan Pak? Katanya. Disebutkanlah harganya Rp1.000. Satu bungkus tuh isi berapa biji. Dibeli. Anak muda ini cari masuk kocek, cari. Begitu dapat uang Rp100.000. Uang berapa? 100.000. Dia kasihkanlah uang itu. "Pak, mohon maaf saya nggak bawa uang kecil," katanya. "Ini kalau mungkin bapak ada kembaliannya." Dikasihlah uang 100.000. Bapak ini tersinggung. Anak muda katanya nyindir saya ya katanya. "Saya ini dari pagi loh," katanya, "jualan nggak ada yang laku," katanya. "Masa dikasih duit 100.000 barangnya 1.000? Saya nggak ada kembalian lah." Dengan kasar dia ngomong, "Saya nggak ada kembalian." Begitu dengar kan tadi dia bilang, "Anak muda nyindir saya ya, sayang." Nah, minta di belakang. Ya cerita dulu ya. Dia minta 70.000 gak kayak? 70 juta Bang. Begitu anak muda ini bilang, si bapak ini bilang, "Anak muda nyindir saya ya, saya ini dari pagi jualan nggak ada yang beli, bagaimana saya bisa ngasih kembalian?" Akhirnya apa yang terjadi? Kata anak muda, "Ya udah Pak, kalau memang nggak ada kembalian, semuanya buat bapak aja." Nangislah si penjual cangcimen ini. Dia bilang, "Masya Allah, hebat." Kira-kira yang 70.000 lepas enggak? Lepas enggak?
Lepas dah? Lebih. Dia perlunya berapa? Allah kasih. Lihat metode berdoanya, metode doanya. Tadi subuh minta apa? Iya. Habis zuhur mintanya gimana? Iya. Lihat abang kakak, harus ada adab dalam berdoa. Hajatnya disebutkan enggak? Tetap disebutkan. Ya Allah, yang 70.000 jangan lupa ya Allah. Kenapa hajat abang kakak belum dikabulkan? Kenapa doanya belum dikabulkan? Banyak sekali faktornya. Hari ini akan kita bahas kalau selesai. Kalau selesai. Yang pertama, harus yakin bahwasanya doa itu dikabulkan Allah. Karena yang abang kakak lakukan bukan membaca doa, tapi lakukanlah. What is the last message? What is the last message? The last message you have to do is this. Apa? Apa? Apa artinya? Push. What is the meaning push? Tekan atau? Dorong. Mau dengar? Mau dengar? Di buku ini saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini jadi inspirasi buat kita semuanya. Kisah nyata terjadi di Pakistan. Pesawat yang dinaiki oleh Dr. Ishan, ahli bedah terkenal di Pakistan, mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Singkat cerita, Dr. Ishan melanjutkan perjalanan dengan menyewa mobil yang diperkirakan ditempuh dalam waktu 3 jam untuk sampai ke tujuan yang asli. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul hujan besar disertai petir yang dahsyat. Setelah 2 jam mereka berputar-putar dan berjalan, mereka baru sadar kalau mereka ternyata sedang tersesat. Sudah? Baru jalan 5 menit, petir turun, dan mutar-mutar selama 2 jam, ternyata mereka baru sadar mereka sedang tersesat. Terlihat sebuah rumah kecil, lalu Dr. Ishan mendatanginya. Terdengar suara seorang wanita tua menyambutnya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat dan meminjam teleponnya. Pontianak terbang mau ke Jakarta. Belum sampai, harus mendarat di salah satu airport terdekat, dan itu bukan tempat tujuan. Baru jalan 5 menit, mutar-mutar sudah tersesat selama 2 jam. Itu kota yang dituju bukan? Bukan. Di tengah tersesatnya itu selama 2 jam, Dr. Ishan melihat sebuah rumah kecil dan beliau datangi rumah itu. Sudah paham nih alur ceritanya? Datang untuk istirahat dan pinjam telepon. Ibu itu justru tertawa dengan mengatakan, di sini tidak ada listrik. Tidak ada apa? Apalagi telepon. Namun duduklah sebentar anak muda, saya akan buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan kekuatan Anda. Apa yang dia lakukan? Bersedekah. Betul tak? Sementara ibu permisi untuk sholat dan berdoa. Habis selesai dia nyiapkan makanan dan minuman, dia angkat tangan lagi, berdoa lagi. Lama dan panjang doanya. Ternyata di samping nenek tadi, di samping tempat dia berdoa itu, ada seorang anak kecil yang terbaring di atas kasur tersebut. Terdengarlah lirih doa yang panjang sekali. Dr. Ishan mendengar nenek itu baca doa, mendatanginya dan berkata, demi Allah. Dr. Ishan ini muslim ya, dokter ahli, masih hidup orangnya sampai sekarang. Kisah nyata nih, bukan kedongeng, makanya saya masukkan di buku ini. Beliau berkata, demi Allah, saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda, wahai ibu. Semoga Allah menjawab doa-doamu. Kita hari ini bicara apa?
bicara doa. Semoga Allah menjawab doa-doamu. Lalu, mau lanjut? Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah ibnu sabil atau musafir, orang yang dalam perjalanan, yang sudah diwasiatkan Allah untuk bertemu dengan saya, dan saya ditakdirkan Allah membantu Anda." Lihat kalimatnya. Wahai anak muda, engkau adalah ibnu sabil yang ditakdirkan Allah untuk saya bantu. Tidak ada rasa beban dalam hatinya, dan dia mengatakan, sedangkan doa-doa saya sudah dijawab oleh Allah semuanya. Apa dia bilang? Doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu. Kecuali apa doanya? Kata Dokter Ishan. Apa doanya? Ibu itu berkata, ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu, bapak ibunya sudah meninggal, dia sakit. Dokter-dokter di sini tidak sanggup mengobatinya. Mereka berkata, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menolongnya karena dia ahli di bidangnya. Nama dokter ahli itu adalah Dokter Ishan. Namun dokter itu sangat jauh dari sini dan tidak mungkin saya bawa anak ini ke sana. Oleh karena itu saya memohon kepada Allah, semoga Allah memudahkannya dan mendatangkannya ke sini. Menangislah Dokter Ishan dan berkata sambil terisak, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat yang saya naik rusak dan harus diperbaiki seberapa lama, dan membuat hujan petir dan menyesatkan kami, hanya untuk mengantarkan saya kepada ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dokter Ishan, Bu. Sungguh Allah telah menciptakan sebab ini kepada hambanya yang mukmin dengan doanya. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk menolong ibu dan cucu ibu. Kisah ini diceritakan berulang-ulang di internet, heboh di dunia maya, semua orang menceritakannya, tapi hanya sedikit yang ngambil pelajarannya. Apa yang saya maksud dengan push? Di buku Mustahil Miskin yang kedua, push artinya pray. U-nya until, S-nya adalah something, H-nya adalah happen. Apa artinya? Apa artinya? Berdoalah sampai semuanya jadi kenyataan. Berdoalah sampai apa yang engkau minta dikabulkan dan jadi kenyataan. Maksud dari push, apa bahasa lain dari push? Pray until something happen. Apa yang dimaksud dengan pray until something happen? Jangan putus asa, jangan berhenti berdoa, pertahankan kualitas doanya, pertahankan abang kakak, nangislah, rukuklah, sujudlah, mintalah, dan bilang, ya Allah, aku perlu, ya Allah. Kalau bukan engkau, siapa yang kabulkan? Siapa yang kasih rezeki? Siapa yang kasih anak? Siapa yang bisa kasih suami? Cuma engkau.
hamba nih Allah banyak dosa, banyak aib, banyak kekurangan, mulut, hati, pikiran berprasangka tiap hari. Nilai orang. Hamba lupa koreksi diri ya Allah. Saat ini hamba datang padamu ya Allah, mengakui dosa-dosa hamba. Mengaku hamba lemah ya Allah. Hamba tidak akan putus asa kepadamu ya Allah. Hamba akan terus datang padamu. Hamba akan terus datang padamu, hanya padamu. Tidak akan aku ganti engkau dengan siapapun ya Allah. Kisah ibu tadi merusakkan pesawat dan membuat Allah datangkan. Kisah anak muda tadi membuat orang yang akan membunuhnya terbunuh. Abang kakak sudah duduk di sini lebih dari 1,5 jam. Dengarkan saya ngomong, dengarkan saya cerita, termasuk pemirsa yang nonton tayangan ini, termasuk juga yang sedang dengarkan radio lewat streaming yang ada di rumah sana. Kesimpulannya ada di hati abang kakak masing-masing. You want to use it or forget it. It's all coming back to you. Saya sudah menyampaikan, saya sudah kasih tahu, saya sudah beritahu clue-nya, step by step-nya. Abang kakak mau lakukan dengan keyakinan sila, abang kakak mau bertanya-tanya atau mempertanyakan juga sila, karena masalahmu untukmu, masalah dia untuk dia. Tidak bisa tukar masalah, bos. Bang En punya masalah, Bang Rafli punya masalah, saya punya masalahnya, Bang Rizal punya masalah. Kita semua dengan masalah kita. Tapi jangan lupa, kita punya Allah yang sama. Saya ulang, quote of the day, kalimat hari ini. Bang Sulaiman punya masalahnya sendiri, Kak Wid punya masalahnya sendiri, Kak Mida punya masalahnya sendiri, Bu Lin punya masalah sendiri, Bang Urai mungkin punya masalah sendiri, Mas Adi, Bang Busiri, Bang Habibi, siapapun yang ada di sini, Bang Ajib, Bang En, punya masalahnya masing-masing dan beda-beda. Tapi ingat, apa yang harus diingat? Kita punya Allah yang sama. Baik, Abang Khair rahmati Allah. Alhamdulillah bertambah lagi satu keilmuan kita hari ini. Semoga semakin paham kita yang punya senjata, ya kan? Sebagai doa adalah kekuatan senjata kita semuanya. Sampai jumpa di frekuensi besok, dan sampai jumpa sedekah akbar. Dan semoga bagi abang kakak yang turut membantu Kak Siti, Allah ganti dengan segala kebaikan, dijamin kesehatannya oleh Allah dan para malaikatnya, dan dicatat sebagai ladang amal. Demikian SMK pagi hari ini, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.